Dari ilustrasi yang kita lihat, mengapa ya siswa-siswi tersebut terlihat tersengal-sengal? Organ apa saja yang berperan dalam peristiwa tersebut? Jadi, organ yang berperan dalam ilustrasi tersebut adalah paru-paru. Untuk penjelasannya, mari kita saksikan animasi berikut ini. Itu bernapas. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Organ yang berperan adalah paru-paru. Bagaimana sih kita bisa bernapas? Jadi, pada saat kita bernapas, ada 5 bagian yang kita lewati. 1. Hidung. 2. Pangkal tenggorok atau laring. 3. Cabang batang atau trakea. 4. Cabang batang, tenggorok. Dan 5. Paru-paru. Melalui hidung, udara masuk dan keluar. Namun, udara masuk dan keluar juga bisa melalui mulut loh. Udara yang masuk melalui hidung tadi langsung menuju pangkal tenggorok atau laring. Laring menghubungkan batang tenggorok atau trakea. Pada ujung trakea ada yang namanya bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara tersebut masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut juga alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karena pada saat berolahraga kita memerlukan banyak energi, maka ATP yang merupakan hasil dari pernapasan aerobik akan dideposit ke seluruh otot-otot. Karena itulah, sel-sel lain di tubuh akan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kekurangan ATP dan juga energi. Tapi, frekuensi pernapasan setiap orang berbeda-beda loh. Faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Berikut adalah faktornya. Mengapa ya siswa dan siswi tersebut terlihat berkeringat? Organ apa saja ya yang berperan dalam peristiwa tersebut? Jadi, organ yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah kulit. Untuk penjelasannya, mari kita lihat animasi berikut ini. Keringat. Bagaimana proses pengeluaran keringat? Ketika tubuh kita melakukan aktivitas, sel tubuh akan bekerja untuk menghasilkan energi. Selama proses tersebut, suhu tubuh akan naik dan memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Setelah diproses, hipotalamus akan memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang terdapat di sumsum tulang belakang. Saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kemudian, tahap terakhir, kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Ternyata, selain sebagai sistem pendingin tubuh, keringat juga termasuk salah satu sistem sekresi yang dimiliki oleh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Volume keringat setiap orang berbeda-beda loh. Faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Mari kita lihat faktornya berikut ini. Tadi larinya capek banget ya. Iya, mana panas banget. Kayaknya rasanya aku mau pipis aja deh. Waduh, aku kebelet, bentar ya. Oh iya. Belet lagi. Dalam ilustrasi tersebut, siswa dan siswi terlihat buang air kecil. Tetapi salah satu siswa buang air kecilnya secara berlebihan. Mengapa bisa demikian? Organ apa sih yang berperan dalam peristiwa tersebut? Organ yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah hati dan ginjal. Untuk penjelasannya, mari kita simak melalui animasi berikut. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi,
Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Karena beracun, maka bilirubin harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satunya yaitu dikeluarkan bersamaan dengan urin. Pertama-tama, di dalam hati, sel-sel darah merah yang sudah rusak akan dirombak. Kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara itu, senyawa hemin atau heme akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sementara biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini lalu akan ditambahkan oleh hati ke dalam cairan empedu. Empedu kayak gimana tuh? Jadi, empedu merupakan cairan berwarna kehijauan yang berperan dalam pencernaan lemak di usus halus. Nah, di usus besar, bilirubin lalu akan dipisahkan dari komponen cairan empedu lainnya. Bilirubin tersebut lalu akan diproses lebih jauh membentuk starkobilin yang menjadi zat warna feses dan urobilinogen. Urobilinogen inilah yang selanjutnya dibawa ke ginjal dan diubah menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan bersamaan dengan urin sebagai zat warna urin. Tahap pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Sel darah, air, garam, nutrisi, dan urea yang terdapat pada arteri akan masuk ke ginjal pada glomerulus. Dalam hal ini, glomerulus berperan sebagai alat penyaring zat-zat. Yang dapat melewati saringan glomerulus adalah zat-zat yang bermolekul kecil, seperti air, garam, urea, amonia, dan gula, dengan filtrat glomerulus. Filtrat glomerulus masuk ke kapsula Bowman untuk ditampung sementara dan diteruskan ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal akan terjadi tahapan reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan diangkut melalui vena. Sedangkan zat-zat yang tidak dapat diserap akan menjadi urin primer. Urin primer masuk ke dalam tubulus distal dan akan terjadi proses augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan dalam urin primer, sehingga menjadi urin sekunder. Dan urin sekunder ditampung di tubulus kolekta, kemudian diteruskan ke uretra dan ditampung kembali di kantong kemih, sebelum kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Lantas gimana sih cara menjaga kesehatan sistem ekskresi kita? Caranya cukup mudah loh, dengan istirahat yang cukup, minum banyak air, menjaga pola makan, dan tidak merokok. Ya, berakhir sudah pembelajaran kita. Jangan lupa jaga kesehatan ya, bye-bye!